Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Kartasaya, Chairman and Founder Mark+ Inc. yang sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu, 1990. Sekarang 200 orang, researcher, analis, konsultan, pengajar, dan juga reporter majalah Marketeers. Kita memang konsentrasi di marketing. Dan kita bangga mempunyai license partner yang hebat, yang dipimpin oleh Ibu Lisya Anggraini, Al-Amadi Entrepreneurship Center di Batam sebagai license partner yang terkemuka dari Mark+ Institute. Apapun yang Anda perlukan dari kita bisa melalui Ibu Lisya Anggraini di Al-Amadi Entrepreneurship Center, bagian daripada Batam Pos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik anak muda dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Tanjung Pinang bergabung bersama kita untuk memulai sebuah aktivitas yang tujuannya akan mendorong anak muda menjadi pengusaha. Nah, tentu kita patut bersyukur atas keadaan ini, karena itu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah apa yang sudah kita rencanakan beberapa waktu lalu terrealisasi hari ini. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri tauladan kita, tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai pengusaha. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah contoh, seorang contoh bagaimana Nabi yang berhasil menjadi pengusaha yang luar biasa pada zamannya. Karena itulah wajib dan kita pantas untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tentu pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa di hari pertama di minggu ketiga di bulan Januari ini kita berjumpa. Karena itu pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tanjung Pinang Ibu Delisbeth, dan juga dengan guru-guru yang juga hadir hari ini, kalau tidak salah 10 orang dari SMK Negeri Tanjung Pinang yang sudah kita memulai rencana yang kita, ya apa yang kita lakukan hari ini sudah kita mulai rencananya sejak tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Dan apa yang sudah kita rencanakan bersama, alhamdulillah terrealisasi hari ini. Dan juga mitra kita dari Rumah BUMN PT Telkom, yakni sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini juga Bapak Ahmad Retno Safari selaku CEO Muda Rumah BUMN Batam. Dan juga terima kasih banyak juga mitra sponsor kita dari Radio Hijrah yang ada di Kota Batam. Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik calon generasi pencipta, saya menyebutnya generasi pencipta, bukan generasi peniru. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah langkah upaya dari Al-Ahmadi Entrepreneurship Center untuk terus mendorong anak muda menjadi pengusaha. Dan ini sudah kami lakukan sejak tahun 2016 yang lalu. Dan salah seorang generasi pencipta kerja itu yang telah hadir bersama kita hari ini, yakni
Fajar Abdul Razil. Ini adalah pemilik usaha, konsultan keuangan, dan juga ada sekarang memulai juga konsultan untuk digital marketing. Fajar Abdul Razil namanya. Anak muda ini memulai menjadi pengusaha di sejak dia ketika masih berseragam sekolah menengah kejuruan di salah satu SMK di Kota Batam. Dan anak muda ini adalah generasi pertama dari program Entrepreneurship Go to School yang dilakukan oleh AEC. Nah, dengan itu pula apa yang sudah kami mulai dari sejak beberapa tahun yang lalu, walaupun waktu itu dalam skup kecil saja, kami meneruskannya. Dan untuk tahun 2022 ini, kami mengembangkannya lebih luas lagi dan menjadi kegiatan sosial kami. Dan kami bermitra dengan sekolah di Kepri dan juga nanti di luar Kepri. Dan program ini khusus untuk sekolah kami namakan adalah program Entrepreneurship Go to School. Nah, ini akan kita lakukan setiap bulan, insya Allah mohon doanya akan terrealisasi setiap bulan sampai akhir tahun 2022. Nah, selain dengan sekolah, untuk program mendorong lahirnya pengusaha muda, kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan program yang namanya Entrepreneurship Goes to Campus. Nah, dua program ini adalah concern AEC untuk melahirkan milenial yang cara berpikirnya tidak hanya menjadi pegawai saja, tetapi memulai punya pemahaman untuk menjadi pengusaha. Lebih-lebih lagi tentu kami akan bahagia sekali ketika anak muda atau milenial ini sudah memulai langkah menjadi pengusaha sejak di bangku sekolah. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kita pada siang hari ini nanti, yakni Fajar Abdul Razil. Nah, karena itulah menurut saya, menurut AEC, kami melihat anak-anak milenial ini yang tumbuh dengan beragam kreativitas dan di lingkungan hidupnya sangat disupport oleh teknologi, hal-hal itu akan memudahkan para milenial ini menjadi pengusaha. Berbeda mungkin dengan para anak-anak muda di masa saya ketika masih muda. Tantangan untuk menjadi pengusaha itu jauh lebih berat. Kalau sekarang anak-anak muda cukup dari dapurnya, atau dari kamar kerjanya, atau dari bengkel kerjanya, tidak perlu punya toko, tidak perlu punya toko dulu, sudah bisa menemui para calon pembelinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, situasi yang sangat mendukung para milenial untuk menjadi pengusaha. Karena itu sangat relevan sekali bagaimana kita mendorong anak muda lebih banyak lagi untuk menjadi pengusaha. Dan kita mulai hari ini Roadshow Entrepreneurship Go to School pertama di tahun 2022, insya Allah akan berketerusan sampai akhir 2022 bulan Desember nanti. Nah, karena itu tentu kita semangat, tentu kita punya banyak harapan dari rangkaian kegiatan ini. Dan 3 orang narasumber kita sudah hadir juga bersama kita. Ada tadi saya bilang Delisbeth, Ibu Delisbeth selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tanjung Pinang, yang ternyata ketika masih remaja juga, ketika masih muda juga senang sekali berbisnis. Karena itu ini juga akan sangat relevan sekali kepala sekolah yang menggawangi sekolah menengah kejuruan, tentu virus-virus entrepreneurship-nya sudah ditularkan kepada siswa. Dan selain itu ada Fajar Abdul Razil yang juga bersama kita. Ini adalah alumni Entrepreneurship Go to School program training yang kita lakukan tahun 2014 kalau tidak salah, dan ini adalah angkatan pertama, dan sejak itu Fajar sudah memulai bisnisnya. Dan nanti saya sendiri akan membagikan juga Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian tentang apa sih tips dan trik menjadi pengusaha di zaman sekarang ini yang katanya mudah itu gitu. Nanti kita akan diskusikan bersama.
Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembicara pertama. Namun, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke narasumber pertama, kita simak informasi berikut ini. Saya Herman Kartasaya, Chairman and Founder Mark+ Inc. yang sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu, 1990. Sekarang 200 orang, researcher, analis, konsultan, pengajar, dan juga reporter majalah Marketeers. Kita memang konsentrasi di marketing. Dan kita bangga mempunyai license partner yang hebat, yang dipimpin oleh Ibu Lisya Anggreni, Al-Amadi Entrepreneurship Center di Batam sebagai license partner yang terkemuka dari Mark+ Institute. Apapun yang Anda perlukan dari kita bisa melalui Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara BUMN telah berhasil memberikan dukungan nyata untuk kemajuan 540.000 UMKM dengan menghadirkan 244 rumah kreatif BUMN sejak 2016 lalu sebagai rumah untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang unggul dan berkualitas. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia melalui Rumah BUMN yang merupakan kolaborasi antar BUMN sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM serta talenta milenial unggul. Kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri. Selain pengembangan UMKM menuju go global, serta penyediaan akses pasar digital UMKM yang lebih luas dan lebih pasti, adanya sinergitas BUMN dalam mengelola dan menciptakan kemandirian rumah BUMN. 1. Pengembangan UMKM. 2. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. 3. Co-working space. 4. Informasi tanggap bencana. 5. Program kemitraan dan KUR. Rumah BUMN juga mendukung berbagai program pemerintah dalam hal mengurangi digital divide bagi pelaku UMKM dalam wujud digitalisasi bisnis UMKM serta dukungan penuh program Bangga Buatan Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya